Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari raja mendapat laporan bahwa ada seorang cendekiawan terkenal datang ke negeri itu. Orang ini dikenal sebagai ahli logika dan debat. Raja pun ingin menguji siapa yang lebih cerdas, cendekiawan tersebut atau Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hari ini kau harus berdebat dengan cendekiawan Jalal. Aku ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam logika." Para menteri bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah, karena lawannya terkenal di seluruh negeri sebagai orang paling pintar. Cendekiawan Jalal dengan percaya diri berkata, "Abu Nawas, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Jika seekor ayam bertelur di atas pagar, kemana telur itu jatuh? Ke kiri atau ke kanan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak ke kiri atau ke kanan." Cendekiawan Jalal terkejut, "Mengapa begitu?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena ayam tidak bertelur." Para penonton tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan Jalal mulai berkeringat. Lalu ia mencoba menjebak Abu Nawas lagi. "Kalau begitu, coba jawab ini. Apa yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Abu Nawas menghela nafas lalu berkata, "Bagaimana kalau kita tanyakan langsung ke ayamnya?" Seisi istana kembali tertawa. Raja mulai menikmati perdebatan ini. Cendekiawan Jalal tidak mau kalah. "Baiklah, sekarang jawab ini. Jika seorang pria berkata, 'Aku selalu berbohong,' apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Itu pertanyaan yang membingungkan, tapi aku punya jawabannya." Cendekiawan Jalal mendekat penasaran. Abu Nawas berkata, "Orang itu pasti pusing sendiri dengan kata-katanya. Jadi biarkan saja dia berbohong atau jujur sesukanya. Yang penting kita tetap bahagia." Raja tertawa terpinggal-pinggal, begitu pula seluruh hadirin. Cendekiawan Jalal akhirnya menyerah dan berkata, "Aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, logikamu memang tak terduga." Raja tersenyum puas. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Aku tidak pernah bosan dibuat tertawa olehmu." Sejak saat itu, cendekiawan istana pun mengakui Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga punya cara unik dalam berpikir yang sulit dikalahkan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, dia disapa oleh banyak orang yang kagum dengan kecerdasannya. Namun hari itu, seorang pria bisu datang mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan humoris segera menyadari tantangan unik ini. Dia tidak bisa mengabaikan ajakan berdebat tersebut, meskipun lawannya tidak bisa berbicara. Maka dia pun berusaha menanggapi dengan isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari ke arah Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengacungkan dua jari sebagai balasan. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian mengacungkan tiga jari, dan Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang mulai tertawa, tetapi mereka masih tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Pria bisu itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya, seolah-olah menggambarkan dunia. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke tanah. Pria bisu itu menggelengkan kepala dengan keras, lalu menunjuk ke langit. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa menit, pria bisu itu tampak bingung. Kemudian dia mengangguk dan pergi. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan dan tertawa, terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, apa sebenarnya yang kalian bicarakan tadi? Itu terlihat seperti perdebatan yang sangat serius." Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, "Awalnya dia mengacungkan satu jari.
Artinya, dunia ini hanya ada satu Tuhan. Saya menjawab dengan dua jari. Artinya, Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Kemudian dia mengacungkan tiga jari, yang artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke tanah. Artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya dia menyadari bahwa kita berdua memiliki pemahaman yang sama dan perdebatan selesai. Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu itu kembali dan memberi isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang ulama terkenal yang sangat terpandang datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Ulama tersebut dikenal suka berdebat dan selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya paling benar. Mendengar tentang Abu Nawas yang cerdik, ulama itu merasa tertantang dan berniat menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar kau orang yang terkenal cerdik dan selalu punya jawaban untuk segala hal. Mari kita berdebat tentang satu hal penting. Apa itu kebenaran? Tantang sang ulama di hadapan banyak orang. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, wahai ulama besar, mari kita debatkan kebenaran. Kau duluan, silakan jelaskan apa itu kebenaran. Ulama itu pun berkata dengan penuh percaya diri. Kebenaran adalah apa yang dikatakan dalam kitab. Semua yang bertentangan dengan kitab adalah kebohongan. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju, lalu bertanya, bagus sekali. Tapi aku ingin bertanya, jika ada dua orang yang sama-sama mengaku benar, bagaimana kita bisa tahu siapa yang benar di antara mereka? Ulama itu terdiam sejenak, lalu menjawab, tentu saja yang benar adalah orang yang ilmunya lebih tinggi. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, kalau ada dua orang berilmu yang saling bertentangan pendapat, siapa yang paling benar? Ulama mulai tampak bingung, tetapi tetap menjawab, yang benar adalah orang yang lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum lagi, wah, bagus sekali, tapi aku ingin tahu, bagaimana kita bisa tahu siapa yang lebih bijaksana? Kini ulama itu mulai berkeringat karena pertanyaan Abu Nawas semakin sulit dijawab. Ya, tentu orang yang lebih dihormati oleh masyarakat, jawab ulama dengan suara agak gemetar. Abu Nawas tertawa kecil. Wahai ulama, kalau begitu kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling dihormati, bukan? Tapi bukankah kita sering melihat orang yang dihormati juga bisa melakukan kesalahan? Para hadirin mulai tertawa kecil mendengar pertanyaan Abu Nawas yang makin tajam. Ulama itu merasa semakin terpojok. Dengan kesal ia berkata, kau ini hanya berusaha mempermalukan aku, Abu Nawas. Katakan saja, menurutmu apa itu kebenaran? Abu Nawas dengan senyum penuh arti berkata, kebenaran itu seperti matahari di pagi hari. Ia pasti muncul, tetapi kadang tertutup oleh awan. Artinya, kebenaran sejati itu ada, tapi seringkali tertutupi oleh kesombongan orang-orang yang mengaku paling benar. Semua orang yang hadir bertepuk tangan mendengar jawaban Abu Nawas. Ulama itu tak bisa berkata apa-apa lagi dan akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik.
Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan? Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya dengan suara lantang berkata, Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini. Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan, katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk, benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili, katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini? Lalu ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun, malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu, Abu Nawas semakin panik. Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik, gumamnya. Akhirnya, giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar, ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba, malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu, tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu, dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar? Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti. Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini? Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide cerdiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya. Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban nyata terduga, tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat. Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai. Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik. Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat. Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini. Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam. Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas berjalan sendirian di tepi hutan. Setelah pulang dari sebuah pesta di desa sebelah, langit mendung, angin bertiup lembut, dan suara burung hantu sesekali terdengar, menambah suasana seram. Tiba-tiba dari arah pohon besar muncul sosok menyerupai temannya Karim yang sudah lama meninggal dunia. Abu Nawas, panggil sosok itu dengan suara serak. Abu Nawas terhenti, matanya membelalak. Karim, bukankah kau sudah meninggal 5 tahun yang lalu?
Betul, Abu. Aku ini arwah. Aku datang untuk bicara denganmu, jawab Karim sambil melayang mendekat. Bukannya lari ketakutan, Abu Nawas malah menyambut dengan santai. Oh, jadi kau datang dari alam kubur. Bagaimana kabarmu di sana? Nyaman atau butuh sesuatu? Karim menghela nafas panjang. Abu, aku butuh bantuanmu. Di alam kubur, aku selalu dihantui rasa bersalah. Aku lupa membayar hutang kepada penjual roti sebelum aku meninggal. Bisa kau bayarkan untukku? Abu Nawas mengangguk kecil sambil mengelus janggutnya. Tentu, aku akan membayarnya. Tapi, aku ingin memastikan kau benar-benar arwah Karim. Coba buktikan sesuatu. Karim bingung. Apa yang harus kubuktikan, Abu? Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, jika kau benar-benar arwah, kau pasti tahu rahasia alam kubur. Beritahu aku, apakah makanan di sana enak? Karim tampak bingung dan menjawab gugup. Makanan di sana tidak seperti di dunia, hanya rohani yang menikmatinya. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah, sekarang coba angkat batu besar itu dengan kekuatan arwahmu. Kalau kau bisa, aku percaya. Karim mencoba mengangkat batu, tapi malah terpeleset dan hampir jatuh. Abu Nawas langsung tertawa. Hei Karim, kau ini arwah atau pembohong? Arwah kau lemah sekali. Melihat Abu Nawas mulai curiga, Karim menjadi panik. Abu, sebenarnya aku ini bukan arwah sungguhan. Aku adalah saudara jauh Karim yang menyamar untuk menakutimu. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Oh, jadi begitu. Kau mencoba menipuku ya? Untung saja aku tidak langsung percaya. Kalau kau mau menipu, pastikan dulu kau tahu semua rahasia alam kubur. Karim yang palsu itu akhirnya minta maaf, dan Abu Nawas mengantarnya kembali ke desa dengan cerita lucu ini. Sejak saat itu, Karim palsu tidak berani lagi bermain-main dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara untuk membongkar tipu daya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khutib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada yang bertanya tentang demikian, Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas. Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah,
maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon rindang bersama teman-temannya. Mereka sedang asik berbincang-bincang ringan ketika tiba-tiba salah seorang teman mengajukan pertanyaan yang cukup unik. Menurut kalian, apakah kucing bisa masuk surga? Pertanyaan itu langsung mengundang gelak tawa dari semua orang. Namun, Abu Nawas malah terlihat serius memikirkan pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang menarik, ujar Abu Nawas sambil menggaruk-garuk dagunya. Kalau menurutku, kucing itu makhluk yang sangat istimewa. Mereka setia, lembut, dan kadang-kadang bisa sangat lucu. Lalu, apa hubungannya dengan surga? Tanya salah seorang temannya sambil tertawa. Sabar, sabar, jawab Abu Nawas. Kita tahu bahwa di surga ada segala sesuatu yang kita inginkan. Ada sungai susu, madu, dan anggur. Ada bidadari yang cantik-cantik. Nah, bagaimana kalau di surga juga ada tikus? Kucing kan suka banget sama tikus. Jadi, kalau ada tikus di surga, pasti ada kucing juga dong. Semua orang terdiam sejenak, berpikir keras tentang logika Abu Nawas. Ada yang mengangguk setuju, ada juga yang menggeleng-geleng kepala sambil tertawa. Tapi Abu Nawas, kata seorang teman, kan tidak mungkin kucing yang suka main-main sama benang dan suka tidur-tiduran bisa masuk surga. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kenapa tidak mungkin? Kucing itu kan juga makhluk ciptaan Allah. Siapa tahu Allah punya rencana khusus untuk kucing-kucing kesayangan kita di surga. Mungkin mereka diberi tugas untuk menjaga taman surga atau menemani para bidadari bermain. Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang semakin terpingkal-pingkal. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas memang pandai sekali dalam mengocok perut orang dengan logikanya yang leneh. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk di warung kopi favoritnya, menikmati segelas teh sambil mendengar cerita orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba seorang ulama terkenal dari negeri tetangga datang menghampiri dan duduk di sebelahnya. Abu Nawas, aku dengar kau orang yang pandai, kata ulama itu dengan nada menantang. Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil? Abu Nawas tersenyum sedikit terkejut, tapi ia tidak pernah menolak tantangan, apalagi yang menghibur. Baiklah, tapi apakah kita bisa melakukannya dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius? Ulama itu menyetujui syarat tersebut. Baik Abu Nawas, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil? Abu Nawas mengusap janggutnya berpikir sejenak. Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya. Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian. Ulama itu tersenyum sinis. Abu Nawas, kau licik sekali. Itu jawaban umum. Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil? Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu dengan santai berkata, baiklah, tapi kita harus adil. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, biarkan aku bertanya satu hal padamu. Ulama itu menyetujui tantangan balik tersebut. Silakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata, kau tentu tahu
bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani kan? Jadi, tolong sebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya. Ulama itu terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat dalam bahasa aslinya. Jadi, bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Ulama itu terperangah, sementara orang-orang di warung mulai tertawa mendengar kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu pun tersenyum kecut, tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan yang tampaknya sederhana, tapi penuh kelicikan. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas pun mengangkat gelas tehnya dan berkata, "Tidak ada pemenang atau pecundang di sini saudaraku. Yang penting adalah kita semua belajar sesuatu dan tetap saling menghormati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja sedang penasaran dengan sesuatu yang sering membuatnya bingung. Maka ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apa yang lebih jahat dari setan?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan ini. Ia tahu Raja selalu ingin mendengar jawaban yang tak biasa darinya. Sambil mengelus dagunya berpikir, Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, sebenarnya ada yang lebih jahat dari setan. Tapi saya takut Baginda mungkin tidak percaya." Raja penasaran dan langsung menantang. "Katakanlah Abu Nawas, aku ingin tahu jawabannya." Dengan ekspresi serius, Abu Nawas menjawab, "Baginda, yang lebih jahat dari setan adalah manusia itu sendiri." Raja kaget mendengar jawaban itu kemudian bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Jelaskan." Abu Nawas mulai menjelaskan sambil bercanda, "Lihat Baginda, setan memang menggoda manusia, tapi dia hanya bisa menggoda. Kalau manusia itu kuat, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun manusia, jika ingin berbuat jahat, dia bisa lebih jahat dari setan, karena dia bisa berpura-pura baik di depan dan menikam di belakang." Raja tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku harus mengaku bahwa kau benar, tapi bagaimana kau bisa begitu yakin?" Abu Nawas tersenyum lebar kemudian berkata, "Baginda, setan tidak pernah berpura-pura menjadi teman baik Baginda. Tapi kadang manusia justru berpura-pura jadi teman yang setia hanya untuk mendapatkan keuntungan." Raja tertegun lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Jawabanmu kali ini bukan hanya lucu, tapi juga penuh kebijaksanaan." Para pejabat dan seluruh istana ikut tertawa. Dan sejak saat itu, Raja pun lebih waspada pada siapa yang benar-benar teman sejati dan siapa yang mungkin lebih jahat dari setan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas dan istrinya terlihat murung dan sedih. Penyebabnya lantaran ulah sejumlah pekerja kerajaan atas perintah Raja Harun al-Rasyid membongkar rumah Abu Nawas. Dalihnya sang raja mendapat petunjuk lewat mimpi. Kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam harta karun berupa emas dan permata. Tanpa berlama-lama lagi, raja pun memerintahkan pekerjanya untuk mencari keberadaan harta karun tersebut. Sementara yang dicari tak berhasil didapatkan. Namun, rumah Abu Nawas menjadi rusak porak-poranda. Dan yang membuat Abu Nawas kesal dan sakit hati, jangankan memperbaiki rumahnya seperti sedia kala, basa-basi permintaan maaf pun dari kerajaan tidak ada. Cukup lama Abu Nawas memeras otak, namun belum berhasil menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan, karena nafsu makannya telah hilang. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi.
Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong, ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada raja. Raja pun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Raja Harun al-Rasyid mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda Raja dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sembari membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas lagi. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya minta izin tertulis dari Baginda Raja sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun al-Rasyid dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang telah dibawanya dari rumah, Abu Nawas dengan semangatnya mengejar dan memukul lalat-lalat itu dimanapun hinggap. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur. Raja Harun al-Rasyid tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran ia sendiri yang sudah memberikan izin kepada Abu Nawas. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun mohon diri. Melihat barang-barang kesayangannya hancur berantakan, Raja baru sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka sering menganggap bahwa agama mereka adalah yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat mempermalukannya. "Jika kau bisa memenangkan perdebatan melawan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan senyum tenang. "Tapi jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini." Kerumunan mulai berkumpul, tertarik melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas akan menghadapi 5 orang pastor ini. Pastor pertama maju. "Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Pernahkah kau melihat pedang tajam?" "Ya, tentu saja," jawab pastor itu. "Jika pedang itu hanya dibuat untuk pajangan dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau akan tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" "Tentu tidak," jawab pastor mulai bingung. "Begitu pula manusia. Tuhan memberi ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Tanpa ujian, manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanannya kepada Tuhan." Pastor pertama terdiam, tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Pastor kedua maju dengan wajah serius. "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari?" "Ya," jawab pastor itu. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu lama tanpa merasa sakit di mata?" "Tidak bisa," jawab pastor itu semakin bingung. "Begitu pula dengan Tuhan.
Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia. Pastor kedua terdiam, kehilangan kata-kata. Pastor ketiga mencoba menyerang dari sudut lain. Jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda? Abu Nawas tersenyum lebar. Coba lihat dirimu dan teman-temanmu. Bukankah kalian berlima berbeda wajah, berbeda tinggi, bahkan berbeda suara, tapi kalian tetap manusia? Iya, jawab pastor itu. Begitu pula Tuhan, dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaan yang berbeda-beda. Tuhan yang sama menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam, karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Pastor ketiga hanya bisa mengangguk-angguk. Pastor keempat mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas mengambil segelas air dingin dan semangkok sup panas. Mana yang lebih menyegarkan saat kau sedang haus? Tentu saja air dingin, jawab pastor itu. Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya? Tanya Abu Nawas sambil menunjuk semangkuk sup panas. Sup panas, jawab pastor itu. Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia saja ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat nyaman, dan neraka sebagai tempat tidak nyaman. Logikanya sama. Pastor keempat terdiam, tak mampu menjawab. Pastor kelima yang paling sombong di antara mereka mencoba pertanyaan terakhir. Jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ada seorang murid malas yang tidak belajar sama sekali, apakah kau akan berinya nilai tinggi tanpa dia berusaha? Tentu tidak, jawab pastor itu cepat. Begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan berusaha menjadi lebih baik. Pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Pastor kelima pun terdiam, tak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban Abu Nawas, kelima pastor itu saling berpandangan. Mereka akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor berkata, Abu Nawas, kau benar. Kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu, tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu. Ajaran kami lebih banyak tentang keimananmu. Abu Nawas tersenyum bijak. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya. Kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan memeluk ajaran yang dibawa oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada hari itu Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek ramal-meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Kini Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang handal dalam menciptakan gelak tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun ditangkap. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Tetapi Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan dengan tameng. Setelah beberapa hari meringkuk di dalam penjara, Abu Nawas digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Abu Nawas menghampiri tempat penjagalan dengan amat tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hati, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir hidupnya.
Ketika Algojo sudah mengayunkan pedang, Abu Nawas tertawa-tawa sehingga Baginda menangguhkan pemancungan. Beliau bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" "Ngeri, tuanku yang mulia, tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Engkau merasa gembira?" tanya Baginda Raja kaget. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda pun akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat, karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas dengan tenang. Baginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas, dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan dengan istimewa. Malah Baginda Raja memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak kerasa tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dan setengah mengancam kepada penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit atau meninggal dunia. Akhirnya Baginda Raja pun terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar penuturan dari penjaga penjara. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal, padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. Ini tampaknya makam yang baru dibuat, pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini." Warga yang penasaran pun mulai ramai. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya?" Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Tentu saja. Tapi semua harus hening dan hormat." Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu." Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, "Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua?" Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu dibiarkan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari raja mendengar tentang sebuah keris legendaris bernama naga runting.
Konon keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris naga runting yang memiliki kekuatan magis. Aku ingin kau mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya, kata raja dengan serius. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baiklah Baginda, saya akan mencari keris naga runting dan membuktikan kekuatannya kepada Anda." Abu Nawas kemudian pergi mencari keris tersebut. Setelah beberapa hari, dia kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus kain merah. Semua orang di istana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. "Baginda, ini adalah keris naga runting yang Anda minta. Saya akan menunjukkan kekuatannya sekarang," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana kau akan membuktikan kekuatannya, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, izinkan saya melakukan demonstrasi kecil. Saya akan menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala bahaya." Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. "Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak." Pengawal tersebut mengikuti instruksi Abu Nawas dengan sedikit ragu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris naga runting dan mengayunkannya ke arah balon dengan penuh drama. Namun, alih-alih mengenai balon, keris itu justru meleset dan mengenai dinding. Raja dan semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut. "Abu Nawas, kau pasti bercanda. Bagaimana bisa keris ini melindungi pemiliknya? Bahkan keris itu tidak bisa mengenai balon," tanya raja sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, keris ini memang memiliki kekuatan magis. Kekuatan utamanya adalah membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Lihatlah, semua orang di sana sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu juga bentuk perlindungan?" Raja tertawa lebih keras dan berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau selalu bisa mengubah situasi serius menjadi momen yang penuh tawa dan kebahagiaan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa muncul seorang pria yang mengaku sebagai Habib keturunan Nabi. Dia mengenakan jubah panjang dan sorban, berbicara dengan suara yang lembut dan selalu memberikan ceramah-ceramah agama. Penduduk desa yang sangat menghormati keturunan Nabi mulai mengikutinya dan memberikan sumbangan-sumbangan yang besar. Namun, Abu Nawas yang kebetulan melewati desa tersebut merasa ada yang aneh. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Suatu malam, Abu Nawas mengundang pria tersebut untuk makan malam di rumahnya. "Tuan Habib, saya sangat terhormat Anda bersedia datang ke rumah saya," kata Abu Nawas dengan sopan. "Saya juga merasa terhormat diundang oleh orang bijak sepertimu, Abu Nawas," jawab pria itu dengan senyum palsu. Selama makan malam, Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik pria tersebut dengan cermat. Ia melihat bahwa pria itu tampak canggung dan tidak nyaman ketika diminta membaca doa-doa tertentu. Abu Nawas mulai merancang rencana untuk membongkar kedoknya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang seluruh penduduk desa untuk berkumpul di lapangan. Dia berkata, "Hari ini kita akan menguji kebijaksanaan dan keaslian Habib kita. Saya punya beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh keturunan Nabi yang sejati." Pria itu yang merasa percaya diri setuju dengan uji coba tersebut. Abu Nawas kemudian memulai pertanyaan sederhana tentang sejarah Islam dan beberapa ayat suci Al-Quran. Pria itu berhasil menjawab dengan lancar, karena ia telah mempelajarinya sebelumnya. Namun, Abu Nawas sudah menyiapkan pertanyaan terakhir yang sangat spesial. "Tuan Habib,
Sebagai keturunan Nabi, pasti Anda tahu tentang makanan favorit Rasulullah, bukan? Tanya Abu Nawas. Pria itu tersenyum dan menjawab dengan yakin. Tentu saja, makanan favorit Rasulullah adalah daging kambing. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah Tuan Habib, untuk membuktikan kebenaran Anda, saya punya kambing di sini. Mari kita lihat, apakah kambing ini mengenali keturunan Rasulullah." Abu Nawas membawa kambing ke tengah lapangan. Kambing itu segera berlari ke arah pria tersebut dan mengendus-endus pakaiannya. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi kambing. Tiba-tiba kambing itu mulai menggigit ujung jubah pria tersebut dan menariknya, seolah-olah ingin memakan jubahnya. Pria itu mencoba menendang kambing itu, tetapi kambing tersebut semakin agresif. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihatlah, kambing ini mengenali Habib palsu. Dia tahu bahwa jubah yang dipakai adalah palsu dan bukan milik keturunan Rasulullah." Penduduk desa mulai tertawa dan mengerti apa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa pria tersebut adalah penipu. Pria itu segera melarikan diri dari desa, dan Abu Nawas berhasil menyelamatkan mereka dari tipuannya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tinggal di lingkungan kerajaan yang besar. Kerajaan makmur itu dipimpin baginda raja yang dikenal sebagai saudagar kaya. Meski memiliki harta melimpah, baginda raja merasa ada yang hilang dalam hidupnya, yaitu kebahagiaan sejati. Dia merasa kesepian dan bingung tentang bagaimana menemukan kebahagiaan sebenarnya. Suatu hari baginda raja mengadakan sayembara besar-besaran dengan tujuan menemukan seseorang yang bisa membawanya pada kebahagiaan sejati. Kabar sayembara itu cepat menyebar. Orang-orang dari penjuru negeri pun datang untuk mencoba peruntungan. Peserta sayembara membawa baginda raja ke tempat manapun untuk menghiburnya. Mereka berusaha dengan segala cara membuat raja bahagia. Namun, semua usaha mereka tidak berhasil. Baginda raja tetap merasa tidak bahagia, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Tidak seorang pun berhasil membuat raja bahagia. Kekecewaan raja makin mendalam. Ia merasa bingung tentang apa yang sebenarnya membuatnya bahagia. Namun di sebuah desa terpencil, Abu Nawas, seorang tokoh cerdas yang terkenal, sedang duduk-duduk sendirian. Salah seorang tetangganya mendatangi dan menceritakan tentang sayembara di istana raja. Abu Nawas tertarik dengan tantangan ini. Ia yakin bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kekayaan materi semata. Maka Abu Nawas memutuskan mengikuti sayembara tersebut dengan niat yang sangat tidak biasa. Ketika tiba di istana baginda raja, dia meminta izin membawanya ke suatu tempat yang menurutnya akan membawa pada kebahagiaan sejati. Sang raja yang penasaran mengizinkannya. Mereka berdua pergi ke dalam hutan yang tenang. Di tengah perjalanan, raja tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh ke jurang yang dalam. Dengan cepat, Abu Nawas meraih tangan baginda raja, mencegahnya jatuh ke jurang yang berbahaya. Sang raja yang ketakutan berkata, "Abu Nawas, tolong aku sangat takut." "Yang mulia, jika hamba lepaskan tangan Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak, aku akan mati jika kau melepaskanku. Tolong bantu aku," ucap baginda raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata lagi, "Kalau begitu, jika hamba membantu Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" Sang raja yang merasa bersyukur pun menjawab, "Ya, sangat bahagia. Kamu telah menyelamatkan hidupku." Setelah menyelamatkan baginda raja, Abu Nawas pun berkata, "Yang mulia, kebahagiaan sejati seringkali tidak terletak dalam harta benda atau kemewahan. Kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam perasaan bersyukur, dalam membantu sesama manusia yang kesulitan." Baginda raja merenungkan kata-kata Abu Nawas dengan serius. Ia mulai menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran berharga tentang makna sejati dari kebahagiaan.
Setelah itu, baginda raja menjadi lebih dermawan dan sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan harta, melainkan dengan memberi dan berempati kepada sesama. Kisah Abu Nawas dan baginda raja ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali tidak tergantung pada harta atau kemewahan. Sebaliknya, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kebaikan hati, empati, dan dalam memberikan kepada orang lain. Abu Nawas dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya membantu baginda raja menemukan kebahagiaan sejati melalui perbuatan baik dan kedermawanan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di kampung janda". Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini." Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. "Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia?" Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini? Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja, karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. "Baiklah," kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. "Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus." Para wanita itu penasaran. "Ritual apa, Tuan?" Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. "Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini." Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. "Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu?" tanya seorang temannya. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan." Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. "Dia pasti memelihara jin pesugihan," tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatapnya tajam.
Rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. "Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda." Raja terkejut. "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, Baginda. Jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana? Dan makan bubur semalam saja sudah mewah." Namun raja tidak puas. "Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib." Raja memerintahkan para penjaga membawa Abu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat. "Di dalam peti ini ada sesuatu," kata raja. "Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya." Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya. Dengan santai dia berkata, "Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda?" Raja mengangkat alis. "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab, "Mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat pemalu dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh." Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, "Saya tahu apa isinya." Semua orang terkejut. Raja bertanya, "Apa isinya, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya." Raja bingung. "Tikus? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum. "Karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong." Setelah itu, kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. "Kalau saya punya jin pesugihan, jin itu pasti sudah kabur duluan, karena lelah melayani saya." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.